Indonesia itu kan hujan pasti ada, panas pasti ada. Jadi sebenarnya rumah tropis yang nantinya akan sustainable banget. Rumah tropis? Ya, rumah tropis. Nanti untuk tropisnya mau dikasih ke pendekatan ke modern, mau dikasih pendekatan ke manapun. Yang penting tropis dulu nih untuk temanya. Karena itu yang bakal nanti berlangsung lama banget itu trennya. Karena kan di area situ kan area tropis ya. Pasti kita harus pilih desain tropis. Panas, hujan. Ya, memang didesain untuk itu kan rumahnya. Iya juga ya. Yang penting nggak banjir kan, Pak? Iya. Pak Rian, ternyata ketika membangun rumah itu perlu tahapan-tahapan yang memang nggak semua orang itu tahu dan sangat penting kita konsultasi sama arsitek. Iya, benar. Tapi di sini sebenarnya yang jadi concern teman-teman semua, mungkin kebanyakan orang itu soal budget. Oke. Kalau kita ngomongin budget, sebenarnya itu kadang mendang-mending itu, maju mundur. Aduh, budgetku segini, konsultasi dulu nggak ya? Atau budgetku segini, bisa nggak sih pakai arsitek kayak gitu? Iya. Karena kan tadi ada stigma yang di awal itu. Sebenarnya dengan budget terbatas, apakah bisa sih Pak pakai arsitek? Menurut saya kalau pakai arsitek itu, Mas Bayu, jadi dia sebenarnya malah nge-save budget sih nantinya. Karena saat teman-teman udah bangun rumah tanpa arsitek, saat nanti ada kesalahan, bongkarnya itu kan malah lebih mahal. Bongkarnya lagi, belum kotornya lagi, waktu yang diperlukan, seperti itu. Nah, kalau udah pakai arsitek dari awal kan insya Allah nggak mungkin lah ya kita ada bongkar-bongkar seperti itu karena udah diperhitungkan semuanya. Pernah ada case terjadi gitu nggak Pak? Oh ada. Jadi rumah udah jadilah dengan desain dari kontraktor yang mendesain. Tapi ternyata dari cahaya itu minim banget, dari airflow nggak jalan, menghadap ke barat tapi bukaannya malah di situ. Nah itu yang bikin rumah gak nyaman. Akhirnya klien bakal renov lagi, keluar lagi budget. Padahal dari awal kalau mungkin sudah dibajetin untuk arsitek yang mungkin biayanya nggak bakal segede kalau renovasi ulang ya. Nah, itu kan malah lebih nge-save budget sebenarnya gitu sih. Lihatnya dari sudut itunya. Sudut itu ya. Jadi memang arsitek itu sampai memikirkan soal kenyamanan ya. Iya. Kalau nggak pakai arsitek tadi ya case-nya itu jadi nggak nyaman ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Karena mungkin udaranya salah masuknya. Ya perhitungan teknis. Perhitungan teknis ya kayak gitu ya. Jadi bukan hanya tampilan aja. Oh enggak, tampilan kita malah kedua lah kemungkinan. Kalau gue visual yang bagus tuh kedua, tapi yang pertama itu kita harus nyaman dulu. Rumah itu harus benar-benar nyaman, bisa dihuni lah, layak dihuni lah. Kalau bagus doang tapi plafonnya kerendahan atau ketinggian itu kan juga enggak. Iya, betul juga ya. Apalagi kan kita kalau mau bangun rumah, nempatin rumah kan nggak mungkin setahun 2 tahun. Iya. Itu juga ya. Kebanyakan kan malah bangun rumah itu kan sekali seumur hidup ya kebanyakan. Sekali seumur hidup ya. Itu kalau bisa ya dimaksimalkan lah, jangan sampai kita malah bikin rumah itu malah bikin pusing kita sendiri gitu. Iya betul. Nah, tapi kan kalau kita bangun rumah itu pasti ada maintenance-nya juga kan. Iya. Itu arsitek juga memikirkan sampai situ juga Pak. Kita pasti pikirin sampai maintenance dengan cara pemilihan material ya. Tapi yang namanya rumah itu pasti butuh maintenance Mas Bayu. Pasti mau pakai material semahal apapun yang katanya low maintenance, pasti nantinya bakal ada maintenance. Jadi itu nggak bisa dihindari. Cuman kan kalau misalnya orang yang sibuk itu kan nggak sempet Pak soal maintenance. Iya, panggil orang aja Bapak. Ya juga ya. Tapi kan itulah pentingnya perencanaan. Jadi nanti ketika kita maintenance itu tahu ya. Iya. Kayak gitu. Oh, betul. Menarik teman-teman semua. Jadi rekan Sibambo yang berencana untuk membangun rumah impian bisa langsung konsultasi dengan akun eksekutif Sibambo Studio. Bisa langsung klik yang ada di barcode ini di bawah ini. Itu nanti langsung dengan akun eksekutif Sibambo Studio. Pak Dian, ini menarik. Kita ngobrolin rumah impian yang mana tentunya pasti soal budget, soal kenyamanan, kemudian soal kapan waktu yang tepat kayak gitu kan. Pak Dian, ini ada pertanyaan yang tentunya yang ditunggu-tunggu sebenarnya. Kita menghadapi ke depan itu
tahun 2026 yang hampir kita jumpai nih tahun 2026 karena ini sudah Desember kan. Perubahan gaya hidup apa yang paling mempengaruhi ke desain rumah? Oh, kalau case kita belakangan ini sebenarnya bukan lebih ke desain ya, tapi lebih ke fitur sebenarnya Mas Bayu. Ke fitur. Ya, lebih Kenapa ke fitur, Pak? Karena dengan kemajuan teknologi kan luar biasa ya belakangan tahun ini betul, ya. betul. Ada AI dan lain-lain. Nah, smart home itu harus, kalau menurut saya itu harus menjadi fitur yang hampir wajib ada sih di rumah menurut saya. Harus Smart home wajib ada. harus wajib ada tuh, berarti fardu ain lah. Iya, iya. Jadi kalau sekarang lebih ke fitur, kalau saya lebih ke fitur smart home dan yang lebih ke fungsionalitas lah. Kalau desain itu sebenarnya tiap tahun pasti ganti, tiap era ada desainnya sendiri. Tapi kalau fitur kan lebih ke fungsional, lebih ke nekan itu sih sebenarnya. Jadi membantu penghuninya ya. Iya. Sesepele kayak gorden elektrik ya, seperti itu, CCTV yang bisa kita akses dari manapun. Itu kan menambah keamanan dan keterangan juga kita kalau meninggalkan rumah. Gitu-gitu sih Mas Bayu. Kalau fitur selain itu nanti ke depan ada fitur apa lagi, Pak? Mungkin kalau di atasnya itu ya, yang penting mungkin udah nggak ke fitur tapi lebih ke efektivitas dalam desain. Contohnya kalau di interior tuh kitchen set tuh ya harus lengkap, harus ada, setiap barang tuh harus ada punya rumahnya lah intinya gitu. Magicom tempatnya di mana gitu-gitu sih. Di atasnya fitur lebih kayak itu. Oh, situ ya gitu. Lengkapan lah. Lama-lama bisa ada kita mau makan itu tinggal pencet jadi. Itu udah ada Shopee. Wow. Pak Dian, ini kita ngomongin tahun 2026. Sebenarnya tren desain rumah 2026 yang menurut Pak Dian itu bertahan lama. Iya. Sebenarnya ini bukan FOMO ya, Iya, tapi ini ke depan itu sangat dibutuhkan kayak gitu kan. Jadi memang bertahan lama sampai mungkin tahun 2027 masih relevan. Iya. Itu menurut Pak Dian apa nih? Kalau itu sih kita harus lihat ke tempat tinggal kita dulu. Kita kan ada di Indonesia yang pastinya iklimnya kan tropis. Jadi daripada kita ngejar desain yang lagi tren atau apa, kita lebih ke pendekatan ke lingkungan. Pendekatan lingkungan. Jadi kalau memang di area Indonesia itu kan hujan pasti ada, panas pasti ada. Jadi sebenarnya rumah tropis yang nantinya akan sustainable banget. Rumah tropis? Ya, rumah tropis. Nanti untuk tropisnya mau dikasih ke pendekatan ke modern, mau dikasih pendekatan ke manapun. Yang penting tropis dulu nih untuk temanya. Karena itu yang bakal nanti berlangsung lama banget itu trennya. Karena kan di area situ kan area tropis ya. Pasti kita harus pilih desain tropis. Oh gitu. Jadi rekan si Bambu yang suka rumah tropis coba absen dulu di kolom komentar ya. Ini rumah tropis bertahan lama nih. Ya karena juga rumah tropis itu nanti ke depan juga akan menyesuaikan ya dengan iklim itu ya. Jadi penghuninya nyaman juga ya. Nyaman juga pasti. Oh gitu. Panas, hujan. Ya memang didesain untuk itu kan rumahnya. Iya juga ya. Yang penting nggak banjir kan Pak? Iya. Ngomongin soal rumah pasti ada salah satu istilahnya ya tren, ada salah satu referensi kayak gitu kan yang mungkin bikin masyarakat itu jadi semacam pengen seperti itu atau semacam FOMO lah gitu. Iya. Tapi sebenarnya ada nggak sih ke depan itu tren-tren yang malah itu sebenarnya itu beresiko untuk berlangsungan tentunya rumahnya atau kesehatan di dalam rumahnya gitu kan. Itu ada nggak sih Pak? Sebenarnya kalau ya dia ngomongin resiko ya, setiap desain pasti nanti ada resikonya. Tapi yang lebih penting malah bukan dari tema desain atau tren desainnya itu, lebih ke perhitungan yang tadi. Jadi kalau misalkan lah yang mungkin lagi ngetren kan futuristik ya. Rumah futuristik lah itu harus diperhitungkan bener tuh futuristik, sudut-sudut lancipnya biasanya kan plafonnya pendek-pendek. Nah, itu sih yang harus lebih diperhatikan. Kalau tren desain kayaknya nggak ada, lebih ke perhitungan itu aja sih. Benar. Yang rumah modern futuristik yang lancip-lancip ya, gitu. lancip. Kita kan sebenarnya juga ada ya desain-desain yang lancip tapi kita tetap perhatikan untuk flow-nya, untuk cahaya dan lain-lain seperti itu.
Oh gitu. Itu biasanya Gen Z suka tuh. Iya. Jangan sampai kita ngejar visual yang benar-benar atraktif, tapi kita menghiraukan dari segi keamanan, dari segi maintenance. Nah itu yang disukain Gen Z sebenarnya itu sih Pak. Oh, iya. Kalau dari sudut pandang Pak Ardian, rumah yang layak untuk Gen Z itu yang model seperti apa sih? Kalau dari saya, Selain futuristik loh. Iya. Loh, Pak. Kalau di luar tema ya, itu sebenarnya kan tadi ya aku bilang tropis, tapi lebih ke luasan sih. Jadi Gen Z itu kan sekarang lebih jarang di rumah ya kalau kita Iya juga ya, lebih jarang ke rumah. Nah itu jadi sebenarnya rumah kalau semakin gede rumahnya, padahal orangnya jarang di rumah, dia kan nggak terlalu menikmati ya. Jadi banyak ruangan-ruangan yang nantinya malah nggak kepake. Ruangan yang mungkin kita bikin ruang entertainment, tapi nggak pernah dipakai selama setahun. Kan itu malah jadi tumbuh jamur dan lain-lain ya gitu. Jadi lebih ke menyesuaikan kalau Gen Z sih mungkin rumah yang kompak sih. Kompak. Dengan kebutuhannya. Iya, lebih banyak ya. outdoornya mungkin ya, taman dan segala macamnya itu. Oh iya juga ya. Sekarang itu Gen Z itu malah suka yang outdoor gitu ya. Iya, semi outdoor gitu. Semi outdoor ya. Misal buat main game, live. Iya, bisa. Terus buat apa lagi ya Pak? Biasanya Ya, buat barbecue. ya itu. Apalagi mau tahun baru. Taman kan. kayak gitu. Pak Ardian, ini menarik. Kita seputar rumah idaman. Kita mengulik soal tren tahun 2026 seperti apa, kemudian rumah yang cocok untuk Gen Z itu seperti apa, kemudian resiko-resiko ketika kita menyesuaikan rumah impian kita itu dengan tren-tren yang akan datang. Pak Ardian, ini pertanyaan terakhir. Oke. Nggak terasa kita sudah sejam, tapi ini ada pertanyaan terakhir. Oke. Yang pertanyaan pamungkas mungkin Pak. Siapa? Agak deg-degan nggak Pak? Pak Ardian, kasih kata-kata dong buat rekan si Bambo Studio yang akan membangun rumah impian di tahun 2026. Oke. Untuk kata-kata atau pesan lah dari saya ya. Betul. Bangun rumah itu bisa jadi sekali seumur hidup seperti yang saya bilang Bangun tadi. rumah sekali seumur hidup. Kalau bisa direncanakan matang-matang, pilih arsitek yang cocok, pilih desainer yang satu visi ya, karena kan banyak pilihan arsitek. Betul. Itu bakal saving budget kalian banget nanti untuk kedepannya. Itu aja sih Mas Ben. Pilih arsitek yang Cocok dan satu visi. cocok dan satu visi. Betul. Kalau mahal Pak? Dicari dulu. Oh iya. Terima kasih rekan si Bambo yang sudah mengikuti podcast Cerita ke Arsitek hari ini. Tentunya obrolan ini semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dan nantikan podcast Cerita ke Arsitek selanjutnya. Saya Bayu Saya dan Pak Ardian, kami undur diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.